Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan produk fermentasi ikan sebagai salah satu penganekaragaman atau diversifikasi hasil perikanan. Pada materi ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu mengetahui berbagai olahan daripada produk-produk fermentasi. Nah, kita ketahui ikan nantinya dapat mengalami kemunduran mutu ya setelah ikan itu mati begitu ya. Nah, di sini perlu pentingnya suatu proses pengolahan. Kalau kemarin kita selalu menjelaskan bahwasanya olahan itu kita lakukan baik itu dalam bentuk pembuatan bakso, nugget ataupun sosis. Nah, saat ini juga akan saya perkenalkan terkait produk-produk fermentasi begitu ya. Fermentasi itu sendiri merupakan suatu proses penguraian begitu ya dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana dengan bantuan daripada mikroorganisme, enzim, dan juga dalam kondisi yang terkontrol. Nah, untuk proses fermentasi itu sendiri juga termasuk di dalam ranah pengawetan nantinya, karena nantinya bisa terjadi proses untuk mengurangi daripada kadar air, karena biasanya proses fermentasi ini ditambahkan istilahnya garam begitu ya, dan juga ada tambahan untuk proses pengeringan, sehingga di sini dapat mengurangi atau menghindari daripada perkembangan mikroorganisme, terutama yaitu bakteri begitu ya, yang nantinya sangat membahayakan. Nah, di sini proses transformasi ya, kalau tadi saya sebutkan dari yang kompleks menjadi yang sederhana begitu ya, itu juga karena adanya bantuan enzim dan juga mikroorganisme. Di sini juga enzim sangat berperan signifikan begitu ya nantinya dalam proses perubahan untuk teksturnya. Akan tetapi juga mikroorganisme di sini juga bisa memberikan daripada aroma dan juga cita rasanya ya. Jadi nanti tidak hanya bakteri itu sifatnya yang patogen atau yang membuat penyakit, tetapi ada juga yang membantu dalam proses fermentasi. Nanti kita akan bahas terkait bakteri asam laktat begitu. Fermentasi ini kita kategorikan sebagai proses pengolahan secara tradisional begitu ya. Fermentasi dulunya memang ataupun sampai saat ini begitu ya sangat populer, karena tidak hanya untuk mengawetkan begitu ya, tetapi juga memberikan daripada karakteristik begitu ya untuk rasa, bentuk ataupun nilai-nilai sensori lainnya. Nah, konsumsi daripada produk-produk fermentasi ini juga dapat meningkatkan daripada aroma, serta juga dapat meningkatkan untuk kita bisa berselera makan yang tinggi. Nah, untuk di Indonesia ini ada beberapa golongan ya, dimana golongan fermented fish atau ikan fermentasi ini bisa dibedakan begitu ya berdasarkan daripada raw materialsnya, berdasarkan daripada tipe fermentasinya, dan juga berdasarkan terhadap produk akhirnya itu sendiri. Yang pertama kita bahas terkait bagaimana pembedaannya terkait raw material ya, jadi berdasarkan bahan bakunya itu sendiri. Yang pertama bisa didapat daripada fresh water ya, jadi ikan-ikan air tawar. Kemudian juga ada marine fish, ikan-ikan air laut. Itu kalau dilihat daripada raw materialnya atau bahan bakunya. Kemudian kalau dibedakan berdasarkan tipe-tipe fermentasinya, ada yang fish and salt fermentation, ada yang fish carbohydrate and salt fermentation. Jadi ada yang hanya ikan dan juga tambahan garam untuk proses fermentasinya, ada juga yang ikan, tambahan garam, serta ada karbohidrat. Ini nantinya sebagai sumber karbon. Itu untuk pembeda untuk tipenya.
Nah, kemudian kalau berdasarkan daripada final product yang terbentuk gitu ya, produk akhir yang terbentuk, ini ada yang dried fish, ada yang moist fish, ada yang semacam pasta begitu ya, dan semi liquid atau liquid. Nah, contohnya kalau yang dried fish ini ada ikan peda, ikan jambal roti, kemudian kalau ada yang masih memiliki kadar air yang cukup tinggi begitu ya, atau yang lembab begitu ya, ada bekasam, ada naniura, kemudian ada yang seperti pasta begitu ya, terasi, dan juga ada yang liquid ya, berbentuk solution ya, cairan, yaitu kecap ikan dan juga bekasam. Kemudian di sini ada tabel terkait dengan macam-macam daripada produk fermentasi di Asia ya, begitu ya. Ini ada misalnya dari Filipina, kemudian Malaysia, Thailand. Ternyata di negara-negara tersebut juga mengolah produk-produk perikanannya, salah satu bentuknya diolah dengan fermentasi, sehingga menghasilkan berbagai jenis olahan ikan terfermentasi. Yang pertama yang sering kita lihat konsumsi, bahkan banyak yang menyukainya, adalah terasi begitu ya. Terasi ini juga merupakan salah satu produk olahan dari proses fermentasi. Biasanya didapat dari ikan ataupun udang begitu ya, yang nantinya bisa dalam bentuk pasta. Kemudian di sini banyak mengandung daripada asam glutamat, dan nantinya bisa menimbulkan daripada aroma yang spesifik. Kemudian di sini terasi itu terdiri dari beberapa komponen begitu ya, ada protein, ada lemak, karbohidrat, air, dan juga kadar abu begitu ya, dengan pH sekitar 7,5. Nah, di terasi ini ada mikroflora yang dominan dan enzim yang ditemukan di dalam terasi. Contoh mikrofloranya adalah Lactobacillus sp dan enzimnya adalah enzim esterase. Berikut adalah prosedur atau tata cara dalam proses pengolahan untuk terasi. Kita harus sediakan daripada fish atau ikan atau juga shrimp, bisa udang begitu ya. Kemudian kita lakukan proses pencucian dan pengeringan. Kemudian dipisahkan nantinya ya material yang tidak diinginkan ya. Kemudian kita lakukan pengurusan begitu ya, dipounded untuk next day-nya. Kemudian kita tambahkan garam, kemudian dilakukan proses pengeringan dengan sinar matahari, kemudian dihancurkan lagi untuk yang kedua kalinya, dikeringkan kembali hingga nantinya didapatkan terasi itu sendiri. Kemudian Ibu juga akan kenalkan terkait bekasam. Jadi bekasam ini juga merupakan produk ikan terfermentasi dari ikan-ikan air tawar, biasanya untuk raw materialnya. Nah, pada proses pembuatan bekasam ini adanya penambahan garam di dalamnya. Kemudian juga ditambahkan, yang membedakan dengan produk-produk fermentasi lainnya adalah ditambahkan karbohidrat di dalamnya ya. Jadi karbohidrat ini nantinya bisa berguna untuk menstimulat ya daripada pertumbuhan untuk bakteri asam laktatnya. Mikroflora yang banyak ditemukan di dalam bekasam yaitu Lactobacillus, Pediococcus, dan juga Aerococcus. Prosedurnya kita lakukan proses penyiangan begitu ya, dihilangkan kepala, isi perut, kemudian dicuci bersih, kemudian dilakukan proses perendaman dalam garam kurang lebih 2 hari begitu ya, 16% untuk garamnya dikeringkan begitu ya. Kemudian ditambahkan daripada sticky rice atau yang tadinya sumber karbohidrat. Kemudian dilakukan proses fermentasi, biasanya lebih dari 1 minggu untuk prosesnya. Kemudian juga ada fish sauce. Jadi fish sauce atau kecap ikan ini juga
merupakan hasil proses fermentasi ya, produk fermentasi dengan penggunaan daripada konsentrasi garam yang tinggi begitu. Nah, di sini ada beberapa bakteria begitu ya yang ada ditemukan di dalam fermentasi kecap ikan, yaitu Lactobacillus, Pediococcus dan Streptococcus. Berikut adalah proses untuk pembuatan kecap ikan. Nah, dibandingkan dengan bekasan, kemudian juga terasi, ini proses pembuatan daripada kecap ikan memakan waktu yang cukup lama begitu ya, bisa 9 sampai 12 bulan ya untuk mendapatkan karakteristik yang spesial begitu ya untuk kecap ikan. Pertama biasanya kita dapatkan dari ikan-ikan air tawar begitu ya, kemudian dicuci, dilakukan proses daripada penambahan garam begitu ya, kemudian disimpan, diekstraksi begitu, kemudian hingga didiamkan nantinya sampai 9 sampai 12 bulan hingga nanti didapatkan daripada cairannya yaitu dalam bentuk kecap ikan. Kemudian ada juga ikan peda. Nah, ini banyak ini di pasar, mungkin juga Anda semuanya sering mengkonsumsinya begitu ya, ditambah sambal, mantap sekali ya. Ikan peda ini biasanya menggunakan jenis ikan makarel begitu ya. Kemudian bakteri yang ditemukan di dalamnya ada Lactobacillus, Legonostoc maupun Streptococcus. Nah, di sini ada prosedur dalam proses pembuatan peda ini juga unik ya, berbeda. Di sini akan ada 2 kali proses fermentasi. Ya, jadi yang pertama prosedurnya ikan dicuci, kemudian ditambahkan garam, biasanya 1:3 dari rasionya ya. Kemudian di sini akan dilakukan proses fermentasi yang pertama selama 7 hari. Nah, fungsi daripada proses fermentasi yang pertama ini adalah untuk menarik daripada kandungan air. Ya, karena garam kan sifatnya bisa menarik ya daripada kandungan air, sehingga kandungan air dalam ikan peda itu akan menurun. Nah, ini nantinya akan berhubungan dengan ketidakmampuan daripada pertumbuhan mikroorganisme ya, karena media airnya sudah diturunkan. Kemudian setelah difermentasi selama 7 hari dilakukan proses perendaman lagi di dalam air garam begitu atau larutan garam. Kemudian yang kedua ini proses fermentasinya dilakukan selama 2 minggu biasanya. Nah, untuk tujuan daripada penambahan garam atau fermentasi yang kedua ini adalah lebih ke arah meningkatkan dari cita rasa ikan peda itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita membahas tadi ya Ibu Sobat Mesin, ada bakteri-bakteri yang sebenarnya membantu dalam proses fermentasi. Nah, kita sebut sebagai bakteri asam laktat atau lactic acid bacteria. Ini ada beberapa grup yang termasuk di dalam BAL atau bakteri asam laktat ini. Ada contohnya Pediococcus, Lactococcus, Streptococcus maupun juga Lactobacillus. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, ada yang sifatnya nanti homofermentatif dan heterofermentatif. Kalau homofermentatif ini memproduksi hanya asam laktat begitu ya sebagai major produknya saat fermentasi glukosa. Sedangkan heterofermentatif ini lebih banyak produk akhirnya ya, tidak hanya asam laktat tapi juga etanol maupun karbon dioksida itu sendiri. Nah, kurang lebih begitu dari saya cukupkan untuk materi fermentasi ikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu dalam topik-topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.